Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama saya. Pelajaran pun juga sama, masih pelajaran fikih. Sekarang kita materi di pengunjung materi wudhu, yaitu apa? Hikmah dari wudhu. Setelah kita di awal kita membahas tentang toharo, bahas air sudah, toharo sudah, fardu-fardunya, wudhu sudah, sunah-sunah wudhu pun juga sudah, sama perkara yang batalkan wudhu. Sekarang terakhir apa? Hikmah dari wudhu. Di sini hikmatul wudhu'i. Coba dilihat di halaman 7. Hikmatul wudhu. Kullu man yatawaddau yaghsilu famahu wa anfahu wa udunaihi wa wajhahu wa yaddaihi wa rijlaihi fayuzilu an hadhil a'dha al-aqdar wal atribah wa ghairuha wa bidzalika yusbihu nadifan. Tulis, setiap orang yang wudu pasti akan membasuh mulutnya, hidungnya, kedua telinganya, wajahnya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Ingat ya, seperti biasa ketika kita wudhu, anggota mana saja yang harus dibasuh? Dalam kemarin fardunya wudhu ada berapa? 1, 2, basuh. Niatnya bagaimana? Nawaitu wudhu alirofil hadasil asghari fardhon lillah. Itu apa nih? Niat yang kedua, membasuh wajah. Sekarang batas wajah itu mana saja kemarin? Mulai mana? Mulai tumbuhnya rambut sampai, kalau lebarnya mulai telinga kanan sampai telinga kiri. Itulah batas-batas wajah. Jika seseorang wudhu ketika membasuh wajah tidak secara sempurna atau tidak terkena air keseluruhannya, maka tidak akan bisa sempurna. Kalau nggak sempurna maka tidak sah basuhan, harus diulang lagi. Yang ketiga berarti apa? Yang ketiga dari fardnya wudhu, membasuh kedua tangan. Mulai mana? Ujung jari sampai siku, atasnya siku. Karena ada kaidah malayatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Memang batasnya sampai siku, tapi harus dilebihi. Sama tidak akan bisa membasuh sampai siku secara sempurna tanpa melebihkan. Lah, melebihannya tadi sama, tetap wajib dibasuh. Karena kaidah apa? Malayatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Sampai di mana batasnya? Sampai ini apa? Sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Jadi mulai mana? Mulai sama niat sampai akhir, tidak oleh saling belancang ya, atau balapan gak oleh, harus berurutan. Gak boleh sampai dari niat terus habis itu mengusap wajah terus kaki, gak boleh. Kalau gak boleh maka harus diulang dari awal lagi, dari awal yang salah tadi. Sama ketika nek wudunya sah maka bisa sah sholatnya. Nek wudunya gak sah berarti gak sah sholat. Ingat, miftahul jannati as-sholatu wa miftahus sholati al-wudu'u wa miftahul wudu' at-toharatu. Kuncinya surga itu apa? Sholat. Kuncinya sholat kuncinya wudu air itu bersucinya. Nek air suci otomatis bisa digunakan untuk wudhu. Nek wudhunya sah berarti sholatnya engko ya milu sah. Tapi kebalikannya, ketika sampean sholat kok wudhunya gak sah utawa airnya ya gak sah, apakah bisa sah sholatnya? Tidak bisa. Itulah pentingnya wudhu. Sama juga kemarin sama di awal-awal, paling awal pasti membahas tentang air. Dimanapun kita fikih apapun juga pasti hal yang pertama dibahas itu apa?
air. Karena apa? Air itu sangat penting karena kehidupan. Terus sunah-sunah wudhu kan juga sudah diajarkan. Ada berapa sunah wudhu? Coba dilihat. 12. Apa saja? Pertama apa? Membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Mana telapak tangan? Ini. Mulai pergelangan. Terus bersiwak. Ada yang punya siwak? Enggak ada. Kalau bisa, kalau punya digunakan. Terus berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Untuk prakteknya, kemarin sudah saya ajarkan apa? Sampean gini, apa jeneng ini ki? Nadong banyu atau nganggo banyu kran. Yang satu untuk yang ini ya, untuk yang pertama kali, yang satu caukan, sing pertama sebagian sampean masukkan ke dalam mulut. Sisanya yang di sini masukkan ke dalam hidung. Jadi satu caukan ini apa satu apa cakopan 2 kali apa satu untuk mulut, satu untuk hidung kayak gitu. Nah itu diulang-ulang selama 3 kali. Terus menyela-nyelai jenggot yang tebal. Untuk yang laki-laki mungkin nggak ada yang punya jenggot. Besok ketika saya sudah tua, kok jenggotnya tebel sama di selai sing duwe jenggot. Lah nek gak jenggot piye? Ya enggak usah. Enggak duwe piye meneh. Nek duwe ya pakai di selai. Kalau nyelanya dari belakang, dari sini, seret seperti ini. Bukan dari sayap atau depan, tapi dari belakang. Gini. Itu nyela-nyelai. Kemudian mashu jami'i siapa? Mengusap seluruh kepala. Percaya gimana? Ini jari 5 ini yang jempol taruh di samping, kemudian ditaruh yang sisanya dibelakangkan, kemudian tarik ke depan lagi. Seperti itu prakteknya. Terus yang ke-8 mengusap kedua telinga dengan air yang baru. Mungkin dulu ketika kita di sekolah dasar atau jenjang masih awal, kita pasti seringlah kita menamai bahwasanya telinga termasuk bagian wajib, padahal tidak. Kenapa? Telinga itu termasuk bagian dari sunnahnya wudhu. Mungkin dulu kita salah paham bahwasanya saya dulu ketika kecil menamai telinga ini bagian dari wajib. Tapi semenjak saya belajar lebih dalam lagi, telinga hanyalah bagian dari sunnah. Tapi meskipun sunnah harus dilakukan. Ingat apa pengertian dari sunnah? Apa sunnah itu? Suatu perkara yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak akan mendapatkan ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Suatu perkara yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Jadi enak endi? Dilakoni apa enggak? Enak endi? Gak pengen pahala sampean. Nek pengen berarti harus dilakukan. Tapi semisal, Pak aku lupa, gak usah ngusap. Apakah sah wudhu? Tetap sah. Karena apa? Telinga bagian dari sunnah, bukan bagian dari wajib. Terus yang ke-9, tahlilul asobil yadaini warijlain. Itu apa? Menyela-nyelai jari tangan dan jari yang mana sela-selanya? Ya ini. Nah ini sela-sela apa? Sela-sela jari tangan. Sama antar jari kaki pun juga sama. Digosok-gosok gitu loh. Kemudian yang ke-10, taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri atau mengakhirkan anggota yang kiri. Contohnya kayak tangan kanan sama tangan kiri. Jadi ketika saya membasuh kedua tangan, mana yang didahulukan? Anggota yang kanan terlebih dahulu, barulah membasuh anggota yang tangan yang kiri. Karena apa? Mendahulukan kanan termasuk sunnah. Nek sampean ngelakoni kayak ngono ku oleh pahala sunnah. Sunnah dari mana? Sunnah dari wudhu. Yang ke-11 apa? Dilakukan berulang-ulang selama 3 kali. Terus yang terakhir apa? Al-muwalah itu apa? Terus menerus. Ya. Semisal saya bertanya gini,
ada orang wudhu. Ketika dia niat di titik seperti di timur gedung, akhirnya ada keran, di timur gedung ada keran, sama wudhu di situ. Niat sama membasuh, mengusap, membasuh kepala. Kemudian sama membasuh kedua tangan, lari di sini di depan musola. Apakah boleh melakukan praktek wudhu seperti itu? Berbeda tempat? Boleh apa enggak? Boleh jawabannya. Kenapa kok boleh? Boleh, tapi dengan catatan selagi masih ada bekas atau air yang masih menempel yang ada pada bagian tersebut. Contohnya seperti ini. Sampean wudu membasuh muka di timur gedung, wajah dibasuh. Selagi wajah ini belum kering, belum garing, masih ada air wudunya, bekas wudunya, maka sampean boleh melakukan meneruskan wudunya, membasuh kedua tangan di depan musola. Apa dengan catatan gimana? Diperbolehkan jika masih ada bekas air wudu atau terdapat air yang menempel pada anggota wudunya. Tapi kalau sudah garing, maka sama tidak diperbolehkan meneruskan wudunya. Harus diulang lagi dari awal. Terus ingat, jangan lupa ketika saya sudah paham tentang fardunya wudu, sunnah wudu, ingat ada juga perkara yang bisa membatalkan wudu. Kemarin ada berapa? 5. 1. Tidur yang pantatnya tidak sampai terangkat dari mana? Dari alas atau lantai. Jadi yang sering terjadi itu ketika sampai Jumatan, ketika waktu khutbah, kok ada orang jamaah sholat Jumat, dia tertidur dengan cara duduk silo. Ngerti silo? Sing wedok duduk silo. Kemudian dia tidur ngantuk seperti ini, ngantuk terus. Apakah kemudian dia dibangunkan, saking panik itu dibangunkan, wis koma dibangunkan untuk melakukan sholat Jumat? Apakah boleh dia langsung sholat Jumat atau apakah harus wudu lagi? Boleh selagi apa? Meskipun tidur, selagi pantatnya tidak sampai terangkat dari lantai atau alasnya. Tapi nek wis terangkat kayak gini sampai bokongnya terangkat, bagaimana? Batal apa enggak wudunya? Batal. Kenapa kok batal? Karena terangkat. Yang kedua apa? Keluarnya sesuatu dari dua jalur atau seperti air seni atau kotor apa? Dari kubul dan dubur. Kalau kubul bolongan ngarep, nek dubur bolongan buri. Yang ketiga apa? Hilangnya akal sebab mabuk, sakit, gila, dan pingsan. Kok Daniel kayak mau saking senenge ngapalno, saking senenge jelajah, dene ku murak-marik mlaku ngapalno, apalane terus. Saking senenge, saking pegele semaput. Terus piye wudune Daniel pas mau? Batal apa enggak nek semaput? Batal jika dia punya wudu dulu. Yang keempat, lamsur rajuli almar'ata, apa? Memegangnya orang laki-laki kepada perempuannya, bukan mahramnya, tanpa adanya sebuah penghalang. Apa sih itu mahram? Orang yang haram untuk dinikahi. Jenenge apa? Mahram. Contohnya, ada si A ini orang laki-laki, si B ini perempuan. Lah si A tidak boleh memegang si A dilarang memegang orang perempuan tanpa adanya ikatan mahram. Karena apa? Ketika dia memegang, otomatis jika dia punya wudu atau dia punya dalam keadaan suci, maka dia akan batal wudunya. Contohnya yang mahram seperti saya sama adik saya, saudara kandung, saya sama orang tua. Apakah bisa membatalkan wudu? Tidak. Kenapa? Termasuk mahram. Kalau sepupu, tahu sepupu, saudara sepupu. Apa? Kalau Jawanya itu apa? Mingsanan. Batal apa enggak? Batal. Lah jika sepupu, berarti ketika ada orang saling memegangi, kok juga ketempelan atau enggak sengaja kejemuk kulitnya langsung, apakah bisa batal wudunya kalau sepupu?
Batal apa enggak? Sepupu batal. Karena apa? Karena bukan mahram. Tapi kalau mahramnya, semisal saya sama adik saya yang perempuan, ketika saya kesentuh, apakah batal? Tidak. Meskipun secara kulit langsung. Lah ini yang dimaksud orang laki-laki terkena tersentuh dengan orang perempuan jika tidak adanya sebuah penghalang. Nah, ono penghalangi kok dijemuk kok klambine, maka tidak batal. Tapi nek dijemuk kulitnya langsung, maka batal. Sing terakhir apa? Mashu farjil adamihi bibatinil kafi. Itu apa? Memegang alat kelaminnya Adam dengan bagian dalamnya telapak tangan. Ingat tadi apa bagian dalam? Bagian yang menempel. Ingat, bagian menempel. Sing nempel, bukan yang luar. Meskipun putih, tapi kalau nggak nempel, bukan bagian dalam. Tapi yang nggak nempel kayak ini di sisi-sisinya seperti ini, itu bagian luar. Tapi yang nempel bagian dalam. Nah, jika ada orang kok memegang farjinya temennya dengan bagian dalam, otomatis batal wudunya. Terus siapa yang batal? Yang dipegang atau yang memegang? Yang memegang. Yang ingat ya, kalau masalah tadi yang memegang, kalau hanya memegang. Tapi yang lawan jenis bersentuhan sama keduanya, baik itu yang memegang dan yang dipegang. Kalau yang lawan jenis. Tapi yang kalau sejenis, kayak ada orang laki-laki si A sama si B, si A kok jemuk alat kelaminnya si lanang dengan bagian dalamnya telapak tangan, maka siapa yang batal? Yang memegang farjinya. Tapi yang dipegang farji, apakah batal wudunya? Juga tidak. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang tanya? Apa? Bagaimana hukumnya orang wudhu tanpa mengusap kedua telinga? Di awal tadi sudah saya jelaskan ya. Telinga itu bukan bagian wajib. Yang perlu diingat lagi, ingat, jika bagian wajib kok tidak dilakukan, maka tidak bisa menjadi sah wudhunya. Nah, sedangkan sekarang telinga itu bagian mana? Wajib apa sunnah? Sunnah. Berarti jika ada orang kok tidak mengusap kedua telinganya, bagaimana hukum wudhunya? Tetap sah. Kenapa kok sah? Karena telinga bagian dari sunnah. Sedangkan sunnah bagaimana pengertiannya? Jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Berarti boleh, apakah sah wudhunya? Tetap sah. Karena apa alasannya? Karena telinga termasuk bagian dari sunnah. Ada lagi? Apa? Apa maksud dari sunnah wudhu yang dilakukan dengan cara 3 kali? Apa maksud dari sunnah wudhu yang dilakukan dengan cara 3 kali? Nah, ini masalah sunnah wudhu. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Memang ketika dalam wudhu kita disunahkan melakukan seluruh gerakan, seluruh basuhan berapa kali? 3 kali. Contohnya, sama membasuh wajah selama 3 kali. Ini 3 kali basuhan sempurna. Jadi semisal ini saya kasih contoh. Saya ambil air wudhu, kemudian saya membasuh muka saya, belum sempurna, baru sampai sini tok. Ini tok, mulai mata sampai dagu, serot 1 kali basuhan. Kemudian yang kedua sampai sini tok, yang sini belum kebasuh. Yang ketiga tak lengkapi kabeh. Yes. Itu berapa basuhan? 1 apa 3? Baru 1. Karena apa? Karena baru 1 kali sempurna. Sedangkan yang dimaksud dari sunnah yang 3 kali apa? 3 kali basuhan sempurna. Nek baru 2 kali, berarti apakah dia sudah mendapatkan kesunahan? Masih belum. Harus 3 kali basuhan sempurna. Nggak wajar tok. Tangan pun juga sama. Sampai ujung, sampai tangan apa sampai gigi sikut. Harus 3 kali basuhan sempurna. Bukan kok 3 kali tok, tapi 3 kali basuhan sempurna. Paham? Ada tanya lagi? Sudah? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.